Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wa ala umuri dunya waddin. Amma ba'du. Alhamdulillah pagi ini pagi menjelang siang ya. Kita dapat melanjutkan perkuliahan kita. Pada kali ini kita akan mendiskusikan tentang Ibnu Khaldun ya. Minggu lalu kita mendiskusikan tentang Al-Biruni ya. Abu Raihan Al-Biruni, seorang cendekiawan ilmuwan muslim abad ke-10 ya. Dan sekarang kita mendiskusikan ilmuwan muslim lain dari abad ke-14 ya. Jadi 4 abad kemudian ya. Sekarang kita abad 21 ya. Jadi terpaut berapa abad ya. Terpaut cukup jauh kita, lebih dari 10 abad ya. Kali ini Nur Latifah Hasanah ya akan presentasi. Apakah sudah siap? Insyaallah siap, Pak. Oke. Silakan dipresentasikan dan nanti kita diskusikan bersama-sama. Baik. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, langsung saja sebelum masuk ke biografi atau mengenal Ibnu Khaldun lebih banyak, ada baiknya kita mengenal tentang ilmu sosial atau sosiologinya dulu. Apa sih ilmu sosial itu? Ilmu sosial itu merupakan bidang ilmu yang membahas tentang segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia yang berhubungan dengan manusia yang lainnya. Artinya ilmu ini berfokus kepada masyarakat dan hubungan antar masyarakat. Dan hubungan inilah yang nanti akan menghasilkan komunikasi dan interaksi antar manusia. Oleh sebab itu pula, manusia itu sering disebut sebagai makhluk sosial. Nah, kalau ditarik jauh ke belakang... Maaf ininya tampilannya belum berubah. Oh iya, masih belum Pak? Belum. Ya. Nah, kalau kita tarik jauh ke belakang, kajian Islam ini dan sosiologi itu akan sampai kepada yang namanya kajian Ibnu Khaldun. Baik, dapat dijuluki Ibnu Khaldun ini sebagai Bapak Sosiologi Islam. Jadi, kenapa sih Bapak Sosiologi Islam itu mengarah kepada Ibnu Khaldun? Karena Ibnu Khaldun ini memiliki gagasan baru mengenai fenomena-fenomena sosial. Nah, gagasan-gagasan tersebut belum pernah digagas oleh ilmuwan-ilmuwan sebelum beliau. Waliuddin Abu Zaid Abdurrahman dan bin Muhammad Ibnu Khaldun atau dikenal sebagai Ibnu Khaldun. Beliau dilahirkan di Tunisia, Afrika Utara pada awal Ramadan tahun 732 Hijriah dan wafat pada tahun 808 Hijriah di Kairo, Mesir. Ibnu Khaldun ini terkenal sebagai ilmuwan multidisipliner ya, yang tidak hanya menguasai tentang sosiologi, namun juga beliau menguasai tentang sejarah, politik, ekonomi, hukum, sampai agama. Nah, sejak beliau ini terlibat dalam kegiatan-kegiatan intelektual dan dikenal sebagai seseorang yang sangat tekun belajar dan rajin menghadiri majelis-majelis gurunya di Tunisia.
Selain sosiologi, beliau juga mempelajari tentang ilmu-ilmu Al-Quran, bahasa Arab, ilmu hadis, fikih, dan ilmu umum lainnya yang seperti filsafat, teologi, ilmu alam, mantik, matematika, dan astronomi juga. Nah, Ibnu Khaldun ini memiliki kitab-kitab karya beliau sendiri. Itu yang pertama adalah kitab Al-Ibar wa Diwanul Mubtada wal Khabar fi Ayyamul Arab wal Ajam wal Barbar wa man asarahum min dawi Sultanul Akbar, atau dikenal sebagai kitab Al-Ibar, dan atau juga bisa dibilang ini adalah kitab Tarikh Ibnu Khaldun. Kitab ini membahas tentang sejarah, tentang permulaan dan zaman akhir yang mencakup peristiwa politik mengenai orang-orang Arab, non-Arab, dan suku Barbar, serta raja-raja yang semasa dengan mereka itu. Nah, jadi isi dari kitab ini adalah mukadimah. Nanti mukadimahnya akan dibahas lebih lanjut lagi. Mukadimah ini membahas tentang historiografi dan beberapa kesalahan para sejarawan. Kemudian ada juga Al-Ibar ini membahas tentang peradaban, yaitu Al-Umron. Membahas tentang kekuasaan, pemerintahan, mata pencaharian, penghidupan, dan yang lainnya. Kemudian ada juga yang tentang bangsa Arab dan bangsa-bangsa yang sejaman dengan bangsa Arab itu sendiri. Ada juga yang membahas tentang bangsa Zatanah dan kerajaan-kerajaan dan negara-negara di Afrika Utara. Kemudian ada kitab Mukadimah yang tadi disebutkan. Jadi kitab Mukadimah ini adalah bagian dari kitab Al-Ibar tadi. Mukadimah adalah pendahuluan dari kitab Al-Ibar. Tema Mukadimah ini adalah gejala-gejala sosial dan sejarahnya. Ibnu Khaldun ini membahas tentang nilai-nilai sejarah dan sejenisnya itu di permulaan kitab Mukadimah. Beliau membahas tentang urgensi mengetahui dengan pasti tentang fakta dan peristiwa yang sesuai dengan prinsip-prinsip kajian sosiologi. Nah, kemudian beliau membahas juga tentang sosiologi secara umumnya dan bagaimana hakikat masyarakat itu, pentingnya masyarakat, dan bagaimana masyarakat tersebut itu bervariasi. Kitab ini mempunyai berbagai keunggulan, yaitu sebagai falsafah sejarah yang memberikan gagasan baru tentang sejarah, bahwa sejarah itu merupakan ilmu tentang fakta dan sebab-sebab peristiwa yang pernah dialami suatu bangsa atau kelompok masyarakat tertentu. Nah, kemudian keunggulannya sebagai metodologi sejarah yang telah membuat para sejarawan itu mengorientasikan pemikirannya kepada eksperimen-eksperimen, dan keunggulannya pula sebagai pengasas ilmu peradaban atau filsafat sosial yang pokok bahasannya itu adalah kesejahteraan masyarakat manusia dan kesejahteraan sosial. Kemudian ada yang namanya kitab At-Ta'rif. Kitab ini merupakan autobiografi seorang Ibnu Khaldun yang berisi riwayat hidup beliau sampai akhir hayat beliau. Namun kitab ini tuh nggak cuma membahas tentang Ibnu Khaldunnya, tapi juga beliau membahas tentang orang-orang penting yang berhubungan erat dengan beliau, dilengkapi dengan peristiwa-peristiwa, dokumen-dokumen, dan surat-surat yang pernah dirangkai atau ditulis oleh Ibnu Khaldun sendiri. Nah, kemudian kita masuk ke pemikiran-pemikiran Ibnu Khaldun, itu yang pertama adalah Al-Umron yang tadi yang kita bahas di sini di kitab Al-Ibar. Jadi Al-Umron ini memiliki makna yang cukup luas, mencakup seluruh aspek aktivitas kemanusiaan, perekonomian, sosial, politik, dan ilmu pengetahuan. Istilah Al-Umron ini dalam konteks pemikiran Ibnu Khaldun itu sendiri adalah metodologi umum yang membahas tentang dasar-dasar peradaban, di mana dasar-dasar peradaban itu dengan itu pula dasar-dasar peradaban maksudnya tercapailah puncak peradaban di muka bumi ini. Nah, terus pemikiran Ibnu Khaldun tentang sosiologi.
Sosiologi itu menurut Ibnu Khaldun adalah sebuah sarana memahami sejarah dan kondisi sosial. Bagaimana proses perubahan bagaimana sih proses perubahan dalam suatu kelompok masyarakat itu. Jadi Ibnu Khaldun ini selain kalau kalau mengkaji sosiologi itu selalu dikaitkan dengan sejarahnya, bagaimana sejarah dari suatu kelompok itu, bagaimana psikologi suatu kelompok itu, bagaimana kondisi geografis yang ditinggali oleh suatu kelompok masyarakat itu sendiri. Kemudian tentang tradisi hermeneutika. Hermeneutika ini bisa dibilang sebagai tradisi penafsiran ya. Nah, ini dirintis oleh Ibnu Khaldun dan dikembangkan oleh generasi yang sesudahnya. Menurut wacana penafsiran tadi, hermeneutika, sebuah tradisi itu akan mati kalau tidak dihidupkan melalui tafsiran ulang yang sejalan dengan dinamika sosial. Nah, kemudian ada yang namanya pemikiran tentang ashabiyah. Ada 5 bentuk ashabiyah yang menurut Ibnu Khaldun itu ada terbagi lagi. Maaf, Jadi namanya bukan ashabiyah tapi asobiyah. Ya, ashabiyah. ya asobiyah hanya satu itu. Ya. Makasih Bapak koreksinya. Jadi yang pertama itu adalah ashabiyah kekerabatan dan keturunan. Nah, bentuk ashabiyah ini adalah bentuk ashabiyah yang paling kuat. Yang kedua ada ashabiyah persekutuan. Misalnya nih, keluarnya seseorang dari garis keturunan ke garis keturunan yang lain. Yang ketiga ada ashabiyah kesetiaan yang timbul dari persahabatan dan pergaulan yang tumbuh pada garis keturunan yang baru. Yang keempat ada ashabiyah penggabungan yang terjadi karena larinya seseorang keluarga dan kaum yang lain. Yang kelima ada ashabiyah perbudakan. Yang timbul dari hubungan antara para budak dan kaum mawali dengan tuan-tuan mereka. Jadi kayaknya itu aja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mungkin ada yang ditambahkan nanti oleh Bapak di akhir diskusi kita. Kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan. Ya, terima kasih Nur. Terlalu sebentar ya presentasinya. Baru kita dengarkan sudah selesai. Elaborasinya kurang luas ya. Tapi mungkin kita perdalam ya melalui diskusi, silahkan. Tentu ini yang sebagai narasumber adalah pembahas hari ini Nur Latifah Hasanah ya. Silakan teman-teman yang lain menanggapi untuk kita berdalam diskusinya. Silakan. Sejarah. Ya. Ayo, 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 ayo. Ya, yuk. Silakan siapa yang akan bertanya. Atau mungkin membantah atau merespon. Kalau enggak nanti saya tunjuk ya. Karena semuanya harus ngomong karena hanya berapa orang kan? 14 Izin orang ya, bertanya, Pak. enggak banyak. Oke, silakan. Dalam presentasi tadi ada yang bukunya itu Mukadimah, Mbak ya.
Nah, bagaimana sih arti sejarah menurut Ibnu Khaldun dari perspektifnya Mbak Nur Latifah? Jadi perspektifnya Nur Latifah ya terhadap Iya, dari arti sejarah dari Ibnu Khaldun, Mbak. eh, oke. Dan mungkin arti pentingnya bagi kajian sejarah, ya mungkin sejarah perpustakaan atau sejarah informasi, ya. Baik, saya Pak. Eh, Ya, silakan. Baik kepada terima kasih sebelumnya kepada pemateri hari ini. Memang saya sempat juga membaca beberapa sumber terkait Ibnu Khaldun. Yang menarik yang saya jumpai dalam buku itu yang dibahas itu masalah karya beliau yang terkait dengan Al-Muqaddimah itu. Kalau kita lihat salah satu karya itu banyak sekali eh, orang-orang mengkajinya baik dari sebelah barat atau sebelah timur. Bahkan karya itu pun sudah sempat diterjemahkan oleh beberapa orang untuk memahami kandungan dari apa sih yang ditulis oleh Ibnu Khaldun itu. Yang saya petik dari beberapa yang disampaikan oleh eh, pengkaji itu sehingga melahirkan Ibnu Khaldun itu dianggap sebagai eh, penggagas sosial modern. Itu salah satu. Jadi kalau kita balik ke masanya, Ibnu Khaldun itu kan dia lahirkan sudah sejak lama, tapi dianggap apa yang ditulis di dalam karya itu bisa dipakai saat ini, karena modern itu kan kita berbicara masalah modern itu adalah bicara saat ini. Itu menurut menurut tanggapan saya. Kemudian ada juga peneliti mengatakan bahwa meski Ibnu Khaldun itu mengulas tentang salah satu siklus sejarah, dia melakukan pemetaan sejarah itu untuk memberi pemahaman pada seluruh orang bahwa eh, apapun yang ada itu diketahuinya melalui petanya sejarah itu. Sehingga kalau sejarah itu dibalikkan atau diputar balikkan, sehingga pemahaman generasi berikutnya kan simpang siur, sehingga ada yang dihilangkan, ada yang dikaburkan itu. Kemudian juga saya melihat ada yang mengatakan bahwa sebenarnya dari apa yang disampaikan Ibnu Khaldun itu dianggap Ibnu Khaldun itu orangnya sebenarnya walaupun baik karyanya tapi dia seorang pesimis gitu. Malah dianggap pesimis apa tadi? Predeterminis gitu. Itu menurut pandangan beberapa ahli. Maksud saya yang ingin saya sampaikan apa yang saya tanyakan kepada Mbak Nur, mungkin Mbak Nur lebih banyak sumbernya tadi. Eh, kenapa eh, Ibnu Khaldun itu sebaik yang kita tahu tadi banyak karyanya bahkan sebaik karya yang Mukadimah itu, tapi masih dianggap beliau itu pesimis gitu. Padahal tadi kan gagasan beliau kan untuk memberi pemahaman kepada kita sehingga dianggap sebagai salah satu pelopor ilmu sosial modern hari ini. Terima kasih. Oke. Mungkin bisa dijawab dari dua pertanyaan ini. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Kang Alvin dulu.
tentang sejarah di dalam kitab Muqaddimah tadi. Jadi sejarah itu kalau menurut Ibnu Khaldun adalah tentang catatan masyarakat umat manusia atau tentang peradaban dunia, yakni tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada watak masyarakat tersebut. Jadi kalau menurut saya pribadi, Ibnu Khaldun ini memandang, ya karena beliau tadi adalah seorang bapak sosiologi dunia, jadi beliau juga memandang sejarah itu dalam dalam ilmu sosiologinya juga. Jadi beliau memandang kayak gini loh, peradaban, sejarah itu sebagai catatan peradaban kepada watak manusia. Kenapa sih jadi manusia itu sekarang, kenapa sih manusia itu suatu masyarakat itu terjadi kayak gini gitu kan. Jadi beliau mengkaji tentang sejarahnya dulu, kenapa gitu kan. Jadi itu sih. Jadi beliau mengkaji tentang sosiologi dan sejarahnya juga, mengaitkan. Oke, terus Oke, langsung aja yang pertanyaan kedua tadi, atau sudah semua tadi? Belum ya? Belum, Pak. Oke. Kalau nggak ada respon atau ada respon dulu? Belum, Pak. Oke, jawab juga yang lain tadi. Yang kedua tadi pertanyaan Kang Unyil ya, yang tentang kenapa sih Ibnu Khaldun dipandang sebagai seorang yang pesimis. Mungkin itu dibalik karya-karya besarnya ya. Mungkin itu karena jatuh bangun karir Ibnu Khaldun di dunia perpolitikan. Jadi kalau dunia politik kan kayak yang kita tahu sekarang aja ada yang saling menjatuhkan gitu. Jadi mungkin itu karena ada lawan politiknya, jadi beliau tuh dipandang nggak baik gitu kan, sebagai seorang yang pesimis lah, apalah gitu. Kalau menurut saya sih gitu. Karena beliau tidak hanya berkecimpung dalam dunia intelektual, tapi dalam dunia politik juga. Saya boleh menanggapi, Pak? Ya, silakan. Saya menanggapi Mas Unyil ya. Tadi Mas Unyil menyebutkan Ibnu Khaldun ini adalah seorang yang pesimis gitu ya. Tapi menurut saya cukup realistis sebetulnya Ibnu Khaldun ini. Ibnu Khaldun ini memiliki tiga tingkatan dalam konteks sosiologi ya. Jadi ada masyarakat primitif, lalu yang pertama masyarakat primitif, yang kedua masyarakat pedesaan, dan yang ketiga ini masyarakat kota. Mungkin segaris besarnya seperti itu. Jadi yang kira-kira yang primitif itu belum mengenal peradaban gitu ya, masih hidupnya masih nomaden. Jadi yang pedesaan itu mungkin bisa menetap, lalu mungkin pekerjaannya kesehariannya petani, gembala, penggembala unta juga. Nah, yang kota ini yang mungkin lebih banyak pencahariannya itu di industri atau mungkin perdagangan begitu. Tapi seperti yang disampaikan Mbak Latifah, itu memang Ibnu Khaldun ini kan memang banyak berkecimpung di banyak bidang ya. Jadi politik juga, dan memang pemikirannya kan dia jika berbicara tentang sosiologi itu negara kan harus ikut turut andil sebetulnya. Jadi turut membantu, tidak bisa satu masyarakat hidup sendiri, pasti akan saling berkaitan. Jadi di satu sisi memang kelihatannya pesimis, tapi di sisi lain menurut saya cukup realistis, karena memang negara pun secara politik global, secara
keseluruhan memang tidak semuanya bisa menjangkau kebutuhan setiap lapisan masyarakat tersebut. Nanti di satu sisi memang kesannya itu kayak pesimis, tapi menurut saya juga realistis dan akhirnya walaupun sebetulnya membutuhkan membutuhkan bantuan antara satu tingkatan dengan tingkatan yang lain, tapi mereka pun tetap bisa hidup sebagaimana sebagaimana mereka bisa hidup kesehariannya itu tetap normal seperti itu sih. Kalau saya sih, menurut saya seperti itu, Mas. Terima kasih. Oke. Oke, ini yang lain? Saya Pak, Ya, silakan. jadi berangkat dari bahwa orang-orang, khususnya orang-orang Eropa, lebih mendewakan sosok Auguste Comte. Nah, sedangkan pada bahasan kali ini, Ibnu Khaldun dikatakan bahwa bapak sosiologi. Nah, jadi pertanyaan saya, mengapa orang-orang, khususnya masyarakat Eropa, masyarakat Barat, lebih menjuluki, lebih condong kepada Auguste Comte di dalam penyematan bapak sosiologi daripada Ibnu Khaldun. Apa keunggulan Auguste Comte sehingga dia dikatakan lebih berpengaruh daripada Ibnu Khaldun? Nah, sedangkan Ibnu Khaldun kan memiliki bahasan-bahasan yang tentunya memiliki pengaruh bagi sosiologi itu sendiri, sehingga namanya kalah tenar daripada Auguste Comte. Jadi pertanyaan saya itu tadi, mengapa Auguste Comte lebih didewakan oleh masyarakat Eropa? Terima kasih. Itu bacanya Auguste Comte ya. Ya, Jadi nanti jangan salah lagi. Nanti lulus dari UIN Jogja baca Auguste Comte masih keliru nanti. Oke, no problem. Pertanyaan menarik itu. Oke, silakan dijawab. Atau masih ada lagi yang mau bertanya? Saya, Pak. Oke, silakan. Jadi Mbak Nur, kan setiap teori itu yang dilahirkan para ahli biasanya tuh dipraktekkan pada masa kini. Jadi pertanyaan saya itu ada, menurut Mbak, praktek yang kita rasakan sekarang akibat dari adopsi pemikiran Ibnu Khaldun itu apa pada masa kini gitu. Jadi teori yang dimiliki oleh Ibnu Khaldun itu apakah masih kita rasakan pada saat ini? Kalau ada, itu seperti apa? Terima kasih. Oke. Menjawab yang tentang Auguste Comte tadi dulu ya Pak. Ya, silakan. Nah, kenapa sih kalah tenar sama yang namanya Auguste Comte Ibnu Khaldun ini? Yang pertama mungkin karena apa ya? Karena Auguste Comte ini lahir baru-baru aja gitu kan, maksudnya lebih dulu Ibnu Khaldun daripada Auguste Comte. Jadi orang-orang tuh kenalnya sama Auguste Comte gitu kan sebagai bapak sosiologi dunia. Padahal Ibnu Khaldun sudah jauh lebih dulu menggagas tentang teori sosiologi gitu kan. Jadi mungkin karena itu, karena Ibnu Khaldun emang udah tenggelam, terus ada Auguste Comte gitu kan tiba-tiba yang menggagas hal itu, padahal sebelumnya juga sudah ada Ibnu Khaldun tentang teori-teori sosiologi itu. Apakah sudah menjawab? Ya Pak. Sudah menjawab kah? Skala tenar.
kemudian tentang pertanyaan Mbak Santi tadi itu tentang teori yang diterapkan, yang masih diterapkan sampai sekarang gitu kan. Kalau menurut saya sih ada Mbak, yang terutama tentang konsep asobiah tadi. Asobiah ini kan artinya mengikat. Jadi ada 5 ikatan yang mendasari satu kelompok masyarakat, yaitu ikatan keturunan. Ikatan keturunan kan dalam kelompok masyarakat kita masih ada gitu kan. Terus ada ikatan yang namanya asobiah persekutuan. Misalnya keluarnya seseorang dari garis keturunan ini ke garis keturunan yang lain. Terus ada yang namanya asobiah kesetiaan. Kesetiaan ini kayaknya bertemu apa ya, dua insan yang jadi satu keluarga gitu Mbak. Jadi ya ketergantungan seorang pada garis keturunan yang baru. Jadi kan kalau suami istri kan garis keturunannya beda gitu. Jadi yang keempat ada namanya asobiah penggabungan yang terjadi karena larinya seseorang dari keluarga dan kaum yang lain. Terus ada asobiah perbudakan. Perbudakan ini kayaknya udah nggak ada zaman sekarang ya. Jadi 4 tadi yang masih ada gitu. Berarti kalau saya tangkap berhubungan dengan mawaris, pernikahan, juga perceraian. Bisa dikatakan seperti itu, Mbak? Iya. Oh, berat. Oke. Terima kasih. Nah, ini perlu dijelaskan ini. Kalau kesimpulannya seperti itu, jadinya seperti fikih dong. Boleh saya tanggapi, Pak? Iya, ya silakan. Baik, saya coba untuk menanggapi dari pertanyaan Mbak Santi tadi itu. Kenapa teori-teori orang dulu itu untuk dipakai sekarang ini gitu. Memang tadi kalau kita lihat dari kajian-kajian yang diteliti ulang oleh para ingin tahu tentang Ibnu Khaldun tadi itu salah satunya tentang ilmu sosial itu. Nah, Ibnu Khaldun itu sudah memetakan salah satunya yang dari apa yang ditulis itu tentang sejarah. Sudah dipetakan dia bahwa sejarah itulah yang akan menentukan nantinya, sehingga orang hari ini itu sejarah itu terjadi lagi, maksudnya terulang kembali. Padahal di Ibnu Khaldun itu sudah mengkhawatirkan bahwa runtuhnya satu masa peradaban dulu itu dikarenakan itu ada keangkuhan, kemudian juga ada masalah kemewahan, kerakusan para penguasa di zaman dulu. Sehingga sejarah itu memang sampai hari ini kalau kita lihat dengan pandangan kita sendiri memang terjadi lagi gitu. Jadi sebenarnya pengkajian teori yang dilakukan oleh penulis dulu itu sangat relevan karena memang terjadi hari ini. Nah, kenapa kita tidak banyak mengetahui itu? Karena kita tidak membaca apa yang sudah dituliskan. Karena menurut pandangan saya tadi, buku yang dituliskan oleh Ibnu Khaldun itu kan bahasanya tidak semua orang mengerti. Sehingga masing-masing daerah, masing-masing negara, baik bagian barat, bagian timur itu melakukan penterjemahan untuk menguji, untuk mengecek kembali apa yang sudah dikaitkan itu, sehingga teori itu memang cocok untuk hari ini. Kalau kita lihat, menurut pandangan saya memang sama. Tadi salah satu ditinjau dari sisi sejarahnya, menurut saya itu menurut pandangan saya. Oke, terima kasih. Oke. Masih ada yang mau menjelaskan juga atau lebih bertanya? Masih satu pertanyaan ya tadi ya, yang belum terjawab ya. Oke, kalau memang sudah tadi pertanyaan yang lain tadi yang ada yang belum terjawab ya.
Oh, sudah semua ya? Iya. Oke, masih ada? Mungkin ada teman-teman yang mau menanggapi pertanyaan Mbak Santi tadi. Oke. Yang lain dari yang belum belum bicara ya. Pak, saya mau tanya, Pak. Oke, silakan. Gini, menyambung pertanyaan dari Mbak Santi tadi, kan teori dari Ibnu Khaldun itu bisa diterapkan di masa sekarang. Nah, menurut Mbak Nur itu apa implikasinya terutama ke konsentrasi kita? Jadi teorinya Ibnu Khaldun itu yang mungkin bisa diterapkan atau ada di konsentrasi ilmu perpustakaan sendiri itu seperti apa? Terima kasih. Ya, kalau menurut saya Mbak Nadia, kita tuh apa ya, hanya cukup untuk meneladani gimana sih Ibnu Khaldun ini memandang sosiologi gitu kan. Jadi sebagai pustakawan kita harus tahu kan gimana di mana perpustakaan ini berdiri, gimana kondisi sosial di sekitar perpustakaan kita itu berjalan gitu kan, gimana sejarahnya masyarakat yang ada di sekitar perpustakaan kita yang bakal menjadi pemustaka atau pengunjung di perpustakaan kita gitu kan. Jadi kita harus mempelajari tentang gimana kondisi sosial yang ada di sekitar perpustakaan kita dan calon-calon pengunjung kita gitu. Gitu, Mbak. Mbak Nadia. Iya, Mbak. Iya. Terima kasih. Oke. Masih ada? Mungkin saya sedikit nanti Pak Ya, ya. Soal keterkaitan pemikiran Ibnu Khaldun dengan konsentrasi ilmu perpustakaan. Jadi Ibnu Khaldun ini kan ini ya apa namanya lebih banyak melihat manusia ini dengan hubungan atau berinteraksi manusia itu dengan kelompoknya atau dengan kelompok-kelompok yang ada di sekitarnya gitu ya. Jadi mungkin juga nggak hanya sosiologi, tapi juga ke antropologi juga. Nah ini mungkin kaitannya kalau saya sih ke perpustakaan pun juga sebetulnya memiliki semangat yang sama sebetulnya. Jadi sebetulnya perpustakaan zaman sekarang itu sudah bukan lagi sebuah gedung ya, tapi memiliki semangat yang menjadi suatu tempat yang menjadi pusat komunitas atau pusat kegiatan dari masyarakat yang ada di sekitarnya.
Jadi suatu perpustakaan, entah itu mungkin perpustakaan umum atau perpustakaan khusus, perpustakaan perguruan tinggi, itu sekarang juga harusnya sudah mulai mengarah ke pergerakan komunitas. Jadi lebih membuat manusia atau orang-orang masyarakat di sekitarnya itu saling berinteraksi satu dengan yang lain. Jadi saling mengembangkan diri, membuat kegiatan-kegiatan yang tidak hanya datang, berkunjung, membaca, dan pulang, tapi juga sudah mulai melihat hubungan antara perpustakaan, pustakawan, dan pemustaka. Jadi menurut saya sih, kalau saya melihat dari semangatnya Ibnu Khaldun ini, kok kelihatannya sama ya, dan bisa diadopsi oleh perpustakaan zaman sekarang itu, menurut pandangan saya, Pak. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Gimana? Masih ada yang lain? Sudah? Aduh, nak aku dapet tadi. Mas Hafiz. Nggak ada pertanyaan, nggak ada respon yang lain? Oke. Baik, kalau gitu. Terima kasih ya Nur Latifah Hasanah atas presentasinya. Tahun 2015 ya. Ini saya share, silakan diakses itu pernyataannya postnya Facebook ya, postnya Facebook. Ya, itu bacaan Mark Zuckerberg tahun 2015 ya. Dia menulisnya tanggal 2 Juni 2015. Dia mengatakan my next book for a year books is Muqaddimah by Ibnu Khaldun. Ya. It is a history of the world written by an intellectual who lived in the in 130s, yeah. Sorry, and 1300, yeah. Oh, in 14th century, yeah. It focuses on how society and culture flow, including the creation of cities, politics, commerce, and science. While much of what was believed then is now disproven after 700 more years of progress, it is still very interesting to see what's understood at this time and the overall worldview then when it's all considered together. Jadi bacaan Mark Zuckerberg itu pada bulan Juni itu adalah setelah bulan Juni ya, tanggal 2 itu adalah Muqaddimah. Di sini dia menyebut Pak Ibnu Khaldun itu berbicara tentang history of the world, sejarah dunia. Ya. Memang di dalam penulisan sejarah itu ada yang namanya world history. Ya. World history itu adalah sejarah ya tentang dunia. Ya. Jadi bukan sejarah makro tapi sejarah mikro itu. Jadi kalau bicara tentang
apa namanya, taruhlah runtuhnya Majapahit pada abad 15 begitu, bukan hanya bicara tentang Majapahit, tetapi dia akan bicara pada tahun dan abad yang sama itu terjadi apa di negara-negara lain, di belahan dunia lainnya, gitu ya. Jadi saya pernah waktu di Jerman ya, waktu jalan-jalan di Göttingen ya, ada rumah tua yang itu tertulis itu ya seabad dengan Majapahit ya, dan itu terbuat dari kayu ya. Sekarang masih masih terjaga ya, itu bagian dari warisan sejarah ya. Saya lupa waktu itu di kota mana, atau pas di Göttingennya, atau waktu itu kami kunjungan ke daerah yang lain, saya lupa. Karena waktu itu kami melihat tahun itu dan kemudian kita ngobrol, wah ini kan tahun-tahun sekitar Majapahit runtuh gitu ya. Nah jadi kalau bicara tentang Majapahit maka akan bicara tentang Eropa pada saat itu bagaimana, kemudian bagaimana Afrika pada masa itu gitu ya. Dan itu tentu saja tidak mudah, dan kitab Al-Ibar itu adalah sejarah dunia pada masa itu ya. World history pada masa itu. Salah seorang dan Ibnu Khaldun termasuk yang sering dikutip ya oleh para sejarawan dunia seperti itu ya. Misalnya Franz siapa namanya, dia menulis buku Reorient judulnya. Saya pernah bertemu dengan penulisnya pada tahun 1998 sekitar itu di Leiden. Itu dalam bukunya dia menulis juga tentang sejarah Ibnu Khaldun ya. Untuk membicarakan sejarah dunia pada dekade itu ya, dari dekade 90-an itu. Reorient itu pengertiannya adalah itu kembali, orient di timur ya. Jadi kembali ke timur. Dia memprediksikan sejarah dunia itu akan kembali ke timur setelah sekian abad di barat. Karena dulu itu pernah timur yang taruhlah menjadi pusat peradaban dunia, kemudian ke barat dan akan kembali ke timur lagi gitu ya. Nah ini salah satu cara sejarah dunia itu, world history itu menganalisis. Jadi dia menganalisis aspek ekonominya, politiknya dan sebagainya, dan kemudian dia memprediksikan akan kembali ke timur itu, dan timur itu yang dimaksud adalah waktu itu yang seingat saya adalah Cina, India dan Jepang ya. Itu, dan saya kira itu sudah kita lihat sekarang ya, di mana Cina terutama ya dan juga Jepang ya itu dapat dikatakan menguasai atau sebagai superpower tandingan ya terhadap Barat gitu. Kemudian dia juga mengatakan bahwa Muqaddimah ini bercerita tentang atau berdiskusi tentang bagaimana masyarakat dan kebudayaan itu berkembang. Bagaimana kota itu tercipta, bagaimana politik, bagaimana perdagangan, bagaimana sains pada masa itu gitu ya. Tapi dia juga mengatakan bahwa meskipun apa yang saat itu dipercayai ya,
itu ada yang saat ini sudah dikatakan tidak relevan atau di sini disproven ya, tidak terbukti ya setelah 700 tahun lebih itu, tetapi masih sangat menarik untuk melihat bagaimana pemahaman ya pada masa itu tentang segala atau pandangan dunia yang berkembang pada masa itu. Tapi dia tidak, karena di statement yang sangat singkat, dia tidak menjelaskan apa yang disproven itu, apa aspek-aspek apa saja yang sekarang tidak lagi terbukti ya dari pembahasannya Ibnu Khaldun itu. Ya. Tapi ini menarik, Mark Zuckerberg ya mengutip itu. Dan sebelumnya itu pernah dikutip juga oleh Bush ya, Presiden Bush terkait dengan pajak ya. Jadi Ibnu Khaldun itu juga mempunyai teori tentang pajak ya, teori ekonomi yang itu pernah dikutip oleh George Bush ya, George Bush yang bapak ya. Jadi dikatakan yang tentang teks ini, at the beginning of a dynasty, taxation yields a large revenue from small assessments. At the end of the dynasty, taxation yields a small revenue from large assessments. Satu dinasti itu, pada awal-awal dinasti, pajak itu banyak diambil dari small assessment ya. Saya nggak tahu assessment di sini pengertiannya apakah dari bisnis-bisnis kecil gitu ya. Tapi di end of the dynasty, di dalam ketika dinasti, di akhir dinasti itu justru taxation itu hanya mendapatkan pajak yang kecil dari taruhlah bisnis-bisnis besar gitu. Ini pernah dikutip oleh George Bush juga ya, George Bush yang tua gitu. Banyak sebenarnya teori Ibnu Khaldun ini ya, yang bisa dikembangkan sebenarnya. Jadi yang justru ya yang menarik itu justru yang mengembangkan atau mengkaji Ibnu Khaldun ini malah banyak orang-orang barat gitu. Orang Muslim sendiri kurang tertarik pada Ibnu Khaldun gitu. Ini yang saya kira menarik. Beliau hidup pada abad 14 itu setelah runtuhnya Andalusia ya. Dia adalah sebenarnya kalangan terpelajar ya. Dari orang tuanya, kakeknya segala macam adalah orang yang menjadi orang terpelajar yang mengabdi di kerajaan ya, kerajaan di Andalusia, yang harus bermigrasi ke Tunisia saat itu, Afrika Utara, ketika setelah Reconquista ya, jadi perebutan kembali Andalusia. Kemudian waktu itu orang-orang Muslim diusir semua, dan juga orang Yahudi juga saat itu diusir juga. Ya jadi dia mengalami ya, dia menyaksikan dua runtuhnya peradaban ya, yaitu peradaban Muslim saat di atas, setidaknya sebelumnya, bukan kalau mungkin menyaksikan tidak ya, tapi
sebelumnya itu terjadi dua runtuhnya peradaban atau dinasti, bukan peradaban, dinasti. Yang pertama adalah dinasti Abbasiyah ya, runtuh saat penyerangan Hulagukan ya. Kemudian runtuhnya ini dominasi kerajaan-kerajaan Islam di Andalusia ya, di Spanyol gitu. Jadi dari itulah kemudian dia merukan teorinya tentang jatuh bangunnya sebuah peradaban ya. Jadi dinasti itu atau kerajaan atau dinasti itu mempunyai siklus ya, punya siklus dari permulaan ya, kemudian mengalami maturity ya, kedewaan, kemudian kejayaan, kemudian declining ya, menurun, kemudian hancur gitu. Ini sebenarnya teori ini masih bisa kita gunakan untuk melihat bukan dinasti ya, tetapi saya kira organisasi ya. Organisasi-organisasi itu sebenarnya yang mempunyai siklus seperti ini juga ya. Cuma masing-masing dinasti itu mempunyai, atau organisasi itu mempunyai mekanismenya sendiri ya. Mekanisme untuk muncul, untuk kemudian berkembang, untuk kemudian jaya ya, kemudian setelah kejayaan itu mulai menurun dan kemudian hilang gitu. Jadi itu sebenarnya bisa kita adopsi untuk taruhlah konsep organisasi ya, termasuk organisasi perpustakaan ya. Misalnya perpustakaan itu dari kemunculan ya, kemudian perkembangan, kedewasaan, kejayaan ya, kemudian mungkin ada menurun dan kemudian hilang ya. Nah, taruhlah ajal ya, ajal masing-masing ya, atau usia masing-masing organisasi ini ya berbeda-beda ya, tergantung banyak hal ya. Kalau dalam konsepnya Ibnu Khaldun diantaranya tergantung pada asobiyah ya. Asobiyah itu sebenarnya adalah in-group feeling ya, perasaan menjadi satu kelompok gitu ya. Jadi kalau pada masa-masa itu ya, in-group feeling ini, asobiyah ini memang yang paling kuat itu adalah keturunan ya, atau pertalian darah gitu. Karena memang Arab itu, suku-suku di Arab itu kabilah ya, persaudaraan sedarah itu kuat sekali gitu. Maka unit-unitnya itu bukannya desa atau kota begitu ya, tapi adalah kabilah gitu. Nah, jadi di sini memang harus dilihat ini konteksnya adalah konteks Arab gitu ya. Tetapi yang namanya asobiyah dalam pengertian perasaan ya, menjadi satu kelompok ya, itu gejala semua kelompok ya. Jadi kalau dalam bahasanya sosiolog belakangan ya, itu seperti Durkheim misalnya, itu membahasakan sebagai social solidarity gitu ya. Jadi ini ya bisa kita lihat juga ya dalam konteks kelembagaan organisasi perpustakaan misalnya, atau organisasi politik pun juga. Cuma kemudian asobiyahnya ini bukan lagi pertalian darah gitu ya, tapi adalah perasaan tadi menjadi satu kelompok itu ya. Itu bisa saja ideologi ya, bisa saja karena
satu apa namanya ya perasaan menjadi satu organisasi gitu ya. Itu yang membuat satu dinasti, satu organisasi itu kuat gitu ya. Jadi solidaritas kelompok lah mungkin gitu ya. Perasaan menjadi satu kelompok ini adalah semacam ya solidaritas kelompok ya. Satu sisi memang bisa negatif ya jika itu berlebihan ya. Tetapi organisasi apapun kalau nggak ada perasaan apa namanya menjadi satu kelompok itu ya akan cepat buyar karena nggak ada perasaan memiliki dan tidak ada perasaan mempertahankan dan sebagainya gitu. Nah, teori tentang jatuh bangunnya dinasti itu juga begitu ya. Saat itu perasaan apa namanya asobiahnya itu banyak dikaitkan dengan pertalian darah. Gitu. Ya, sebenarnya yang namanya ya Bani Umayyah itu kan sebenarnya adalah kerajaan atau dinasti keluarga Umayyah itu. Kemudian Bani Abbasiyah itu adalah dinasti keluarga Abbas gitu. Kemudian Ottoman ya, Daulah Utsmaniyah itu juga begitu, itu keluarga Utsman gitu. Jadi masuk Saudi ini, Saudi itu juga dinasti ya, keluarga itu pertalian darah ya. Konteksnya sih asobiahnya itu pertalian darah ya. Tentu saja kalau kita kontekstualisasikan dalam kondisi sekarang ya, asobiahnya itu bukan lagi pertalian darah ya, bisa itu nasionalisme ya, dalam konteks apa namanya perasaan sebagai satu kelompok, satu bagian itu. Jadi ada penelitian misalnya menerapkan teorinya Ibnu Khaldun ini dalam konteks Malaysia ya. Di Malaysia itu lebih dikaitkan dengan etnisitas ya. Bagaimana atau ras Melayu dengan apa namanya India dengan Cina gitu ya. Kemudian juga ada yang meneliti itu dikaitkan dengan Bangladesh. Bagaimana Bangladesh itu berjuang apa namanya memisahkan diri dari Pakistan gitu. Nah, ini dikatakan dia menggunakan teori asobiahnya Ibnu Khaldun ini gitu. Jadi ya bisa diterjemahkan menjadi nasionalisme ya, atau perasaan menjadi satu kelompok itu. Ada ya apa namanya karena ini memang abadnya abad 14 ya, kita nggak bisa membayangkan. Jadi kalau Durkheim itu menyebutnya social solidarity itu abad 19 ya. Itu. Sementara Ibnu Khaldun itu abad ke-15 gitu ya, 13 sekian gitu. Jadi itu jaraknya jauh sekali dan tantangannya memang beda. Durkheim, kemudian Weber, Marx itu kan orang-orang modern ya. Jadi mereka hidup di abad 19 yang itu menjelaskan masyarakat Eropa setelah Enlightenment ya, setelah abad pencerahan dan revolusi industri gitu. Jadi bentuk masyarakatnya juga sangat beda ya. Tetapi kalau kita lihat asobiah dengan perasaan jadi satu kelompok itu, kemudian social solidarity itu ya sebenarnya nggak jauh beda juga ya. Kemudian juga bagaimana suatu kota dan peradaban itu terbentuk ya. Dia bercerita tentang masyarakat nomaden. Memang masyarakat
Arab saat itu kan ada terbagi menjadi dua. Jadi masyarakat nomaden dan disebut sebagai Badawi atau Badui itu masyarakat yang berpindah-pindah gitu. Ya, berpindah-pindah. Karena berpindah-pindah dia tidak bisa menciptakan peradaban gitu. Ya. Masyarakat Badui yang kemudian tinggal biasanya di pinggiran-pinggiran pusat-pusat air ya biasanya. Itu maka kemudian masyarakat itu menjadi masyarakat perkotaan gitu. Menjadi masyarakat menjadi Madinah ya. Jadi menjadi masyarakat yang hadarah ya. Hadarah itu masyarakat yang hadir atau yang menetap ya. Jadi masyarakat yang menetap. Makanya kata hadarah itu juga berarti peradaban ya. Jadi untuk bisa membangun peradaban, masyarakat yang berpindah-pindah itu harus berhenti ya. Harus menjadi masyarakat hadarah ini, masyarakat yang bertempat tinggal. Karena apa? Karena kalau orang berpindah-pindah itu tidak akan bisa memikirkan tentang peradaban ya. Karena day to day kehidupan mereka itu disibukkan dengan hanya mencari makan, kemudian selesai kalau sumber makanan habis dia pindah lagi, begitu terus. Dia tidak berpikir bagaimana bercocok tanam, bagaimana memanage air supaya airnya tidak habis, bagaimana kemudian membentuk suatu masyarakat ya yang mempunyai struktur yang jelas. Ya, meskipun ya ada di sana ada kabilah, ada pemimpin kabilah dan sebagainya, tetapi struktur itu menjadi struktur yang sangat tertutup ya, kemudian tidak dinamis gitu. Nah, dengan menjadi masyarakat hadarah menetap itu kemudian muncullah yang namanya Madinah atau kota. Nah, kota inilah awal munculnya Madinah dalam pengertian Madani ya. Madaniyah itu juga peradaban. Jadi ada keterkaitan antara hadarah dalam arti bertempat ya, kemudian Madaniyah adalah pengertian peradaban yang tercipta dari munculnya kota ya, kota itu. Karena apa di sini kompleksitas kota itu beda dengan kompleksitas masyarakat Baduy yang berpindah-pindah itu. Ya, kemudian karena kota itu kemudian division of labor muncul ya. Kemudian muncul keperluan untuk mempertahankan kota juga dari serangan-serangan orang-orang termasuk orang-orang Baduy yang berpindah-pindah itu ya, karena ingin menguasai air misalnya akses pada air, maka kemudian menyerang perkotaan itu ya. Maka kemudian diciptakanlah negara gitu ya. Dari negara kota ya. Kemudian mungkin bisa nanti menjadi dinasti itu. Yang rata-rata nanti di situ suku-suku yang pada masa itu ya, yang kuat itu akan mendirikan kerajaan ya di situ. Itu yang kemudian tadi tergantung kuat atau tidaknya asobiah, perasaan menjadi satu dalam pengertian keluarga tadi itu yang kuat. Yang kemudian ya nanti yang asobiahnya paling kuat inilah yang kemudian nanti menguasai kota itu ya. Kemudian semakin besar, semakin kuat. Ini yang kemudian menjadi munculnya sebuah kerajaan dan kemudian menjadi dinasti. Ini kemudian ini bisa turun-temurun dan seterusnya ya. Muncullah konsep ekonomi, ya.
kemudian bagaimana kerajaan itu berekspansi. Karena kalau nggak berekspansi dia akan diekspansi, ya. Kalau dia nggak menjajah dia akan dijajah. Itu hukum pada masa itu. Maka kuat atau tidaknya solidaritas kekeluargaan ini, ya, ini yang kemudian pada masa itu menentukan. Nah, begitu kerajaan itu sudah besar, muncul intrik-intrik di dalam, ya. Nah, ini yang kemudian melemahkan asobiah ini, gitu. Ini yang kemudian dimanfaatkan oleh keluarga-keluarga lain atau orang dari suku-suku lain untuk kemudian masuk, ya. Misalnya masuk menjadi tentara, ya, menjadi pegawai kerajaan dan sebagainya. Kemudian ketika ada intrik-intrik di dalam ini kemudian bisa memunculkan revolusi atau pengambil alihan kekuasaan dan sebagainya, ya. Nah, itu teori, tentu saja itu teori yang untuk menjelaskan mengapa jatuh bangunnya sebuah dinasti pada masa lalu, ya. Nah, ini sebenarnya masih kita bisa pakai, ya, dengan reinterpretasi teori, ya. Tadi, ya, jadi yang tadinya itu berdasarkan peralihan darah itu kemudian dikaitkan dengan perasaan satu kelompok, ya, itu bisa nasionalisme, ya, bisa inner group feeling, ya, inner group feeling, satu perasaan menjadi satu organisasi, sebagainya. Nah, itu kita lihat politik-politik satu partai dan seterusnya itu. Maka kuatnya satu partai itu diantaranya karena kuatnya asobiah politik itu, ya. Kuatnya suatu perusahaan juga karena kuatnya asobiah, ya, kerajaan taruhlah bisnis itu, ya. Nah, ini bisa kalau kita coba cari relevansinya begitu, ya, termasuk organisasi perpustakaan, ya, seperti itu. Nah, ada buku, ya, yang ditulis oleh Said Farid Alatas, ya, mungkin nanti akan saya share. Ya, saya share lewat WA aja, ya, WA grup. Atau nanti saja, ya. Oke, di sini nanti bisa dibaca lebih lanjut. Dan juga ada satu tesis, ya, atau disertasi. Atau mungkin ada yang bertanya sambil saya mencari ini. Silakan apabila ada yang mau bertanya. Oh iya, tadi ada beberapa pertanyaan, ya. Apa tadi pertanyaan-pertanyaannya? Sudah lupa. Bisa dibantu? Halo? Tolong dibantu tadi. Pertanyaan apa tadi? Sudah lupa.
Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Dengar, Pak. Oke, tolong direspon ya. Pertanyaan tadi apa saja? Satu itu tentang pesimisnya Ilmu Oke, Khaldun, Pak. Ibnu Khaldun. Ya, terus apa lagi? Kemudian Mukadimah. Ya, buku Mukadimah tadi, Pak. Terkait apanya tadi ya? Saya lupa. Ya, tentang pesimisme ya. Ini saya kira Bang harus dilihat dalam konteks sejarah saat itu ya. Ini kan beliau hidup itu pasca kejayaan Andalusia ya. Jadi kalau kemudian ada sisa-sisa pesimisme itu dapat dipahami ya. Karena dari kejayaan Andalusia kemudian mengalami kehancuran ya. Tapi dari situ dia dapat ada hikmahnya ya. Kemudian dia bisa merumuskan teorinya tentang siklus ya, siklus kekuasaan ya, atau siklus jatuh bangunnya sebuah dinasti atau peradaban gitu. Kemudian buku Ibnu Khaldun ya, apa namanya ya, Mukadimah ya. Jadi mengapa Mukadimah ini menjadi sangat terkenal ya? Karena di Mukadimah inilah Ibnu Khaldun itu memaparkan metodologi dan teorinya ya. Itu kan bukunya itu Al-Ibar itu yang sejarah dunia itu kan tebal sekali kan, maksudnya beberapa jilid gitu ya. Nah, tetapi di Mukadimah inilah itu satu jilid sendiri. Itu dia ungkapkan ya kritik dia ya, terhadap sejarawan-sejarawan sebelumnya, dan juga dia paparkan teorinya juga ya. Di situ dia misalnya mengklaim semacam menemukan ilmu baru gitu. Jadi new science ya, terkait dengan masyarakat dan apa namanya omron ya omron itu apa namanya ya bisa berarti peradaban juga ya, peradaban manusia. Jadi mengapa itu menjadi sangat terkenal, karena itu aspek-aspek teoritis ya, metodologis itu dia tuliskan di situ ya. Jadi tidak perlu membaca detailnya ya, karena sudah terangkum di situ gitu ya. Nah, itu yang saya kira terkait dengan bukunya tadi ya. Jadi saya kira sebagian saya juga sudah menjawab ya tentang relevansi teorinya ini. Dan tentu saja ini hanya bagian saja dari teorinya Ibnu Khaldun ya, yang kita belum sempat bisa explore lebih jauh ya detail-detailnya gitu. Mungkin itu ya. Masih ada yang lain tadi yang dari pertanyaan? Sepertinya masih ada ya. Apa ya tadi saya? kaitan dengan perpustakaan, Pak. Ya, tadi sudah saya sudah jawab sebenarnya. Ya, itu terkaitkan tadi dengan jatuh bangunnya apa namanya sebuah organisasi ya. Kalau siklus organisasi termasuk organisasi perpustakaan ya. Ya dari taruhlah kemunculan, kemudian menjadi dewasa, kemudian menjadi puncaknya, kemudian menurun dan seterusnya.
Misalnya ya, ada di Jogja itu dulu ada 2 perpustakaan besar sebenarnya, yang sekarang sudah tidak ada lagi. Yaitu satu perpustakaan Hatta, ya, perpustakaan Hatta. Saya pernah cerita, saya kira di sini. Ya, dulu itu di pojokan, kalau sudah pernah ke Jogja ya, mungkin banyak yang belum ke Jogja, belum sempat datang ke kampus. Kalau sudah datang ke kampus pasti tahu itu sebenarnya. Jadi jalan menuju ke UII Syariah ya, kalau dari jalan Adi Sucipto itu depannya Hotel Mercure ya, itu masuk. Sebelum masuk pojokan ya, pojokan itu ada perpustakaan besar dulu, perpustakaan Hatta ya. Itu dulu termasuk andalannya mahasiswa lah gitu ya. Tapi ya itu jaya-jayanya saya kira tahun-tahun 80-an ya, 90-an itu. Itu jaya-jayanya ya. Setelah itu hilang ya. Kemudian tanahnya dijual dan buku-bukunya juga katanya sih dihibahkan ke UGM ya, tapi saya tidak tahu persis. Tapi juga banyak yang bermain juga ketika proses penghibahan ini. Ya, ada yang mencuri buku-bukunya dan menjualnya di pasaran dengan harga yang mahal, karena buku-buku lawasnya banyak sekali di situ. Ada yang buku tua yang ada gambar-gambar bagus-bagus itu dipotong-potong dijual per gambar gitu ya. Kemudian yang kedua perpustakaan Islam. Ya, perpustakaan Islam yang itu sebenarnya dulu di bawah Kementerian Agama. Itu dulunya di sebelah selatan, sebelah baratnya UIN sekarang ya. Ya, dulu pakai tanahnya memang tanahnya UIN ya. Tapi kemudian, nah ini yang jadi persoalan, mengapa tidak dihibahkan ke UIN tapi dihibahkan ke UII, ini yang saya tidak tahu ya. Nah ini kan bisa dianalisis begitu juga, perpustakaan itu ya tadi seperti siklus sebuah dinasti itu ya, kalau kita menggunakan Ibnu Khaldun gitu ya. Ada yang lain lagi nggak yang belum terjawab? Pak, masalah Ya. yang tadi konsep asobiah itu kan nasionalisme, apa bisa dikatakan sebagai semangat perang juga Pak? Bisa dikatakan seperti itu? Oh tidak, ya beda. Ini kan lebih pada inner feeling ya, in group ya, in group feeling itu. Jadi kalau perang itu hanya salah satu ekspresi dari inner feeling yang atau in group feeling yang terancam ya, gitu. Jadi kalau sebuah kelompok itu terancam dulu ya, yaitu bentuknya keluarnya adalah ya konflik. Kalau konflik nggak teratasi ya kemudian perang gitu ya. Itu norma pada masa itu ya. Kalau sekarang sih ya sekarang ada yang bukan karena terancam ya, tetapi juga mungkin karena arogansi dan memang naluri untuk menjajah yang tinggi ya. Seperti Romawi itu wilayahnya kan luas sekali ya. Itu melakukan penjajahan ya. Ya, yang kemudian menjadi satu imperium besar sekali ya. Itu yang membedakan antara kerajaan dengan imperium ya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi perang itu hanya salah satu mekanisme saja ya, bukan kemudian ini. Tapi memang di Arab ya, orang Arab itu memang suka berkonflik ya, kemudian sampai perang. Itu memang ya faktanya sampai sekarang kan diprovokasi tentang isu Sunni Syiah saja perang gitu ya.
Di Syria itu kan isunya itu Sunni Syiah itu. Syria itu masyarakatnya mayoritas Sunni, ya. Kemudian presidennya itu Syiah itu. Udah perang itu. Padahal dulunya itu kan sudah berpuluh-puluh tahun ya, mungkin ya lebih tua lagi ya. Itu mungkin sudah berabad-abad mereka berdampingan damai gitu. Tapi begitu diprovokasi saat ini ya, dan itu kan provokasi melalui Saudi itu, ya, melalui Saudi. Saudi bekerja samanya dengan Amerika dan Israel. Sementara presidennya itu Bashar al-Assad ya akhirnya berkoalisi dengan Iran, dengan Rusia, dengan Cina gitu. Orang Arab ya suka berperang begitu, meskipun dia harus berafiliasi dengan ya taruhlah mungkin orang yang secara keagamaan berseberangan dan sebagainya ya. Nah itu bisa kita analisis berdasarkan Ibnu Khaldun itu tentang Sobiah ya, Sobiah in group feeling yang apa terancam gitu. Seperti Rusia itu kan sebenarnya merasa terancam juga kan, dia menyerang Ukraina itu, dan dia merasa terancam, paling tidak terancam superioritasnya lah gitu. Kayak gitu ya. Jika nggak ada lagi yang bertanya atau masih ada, silakan saya kasih waktu 1 menit untuk merespon atau bertanya. Oke, kalau nggak ada, jadi ini untuk mengantarkan kita sebelum mempelajari teori-teori sosial Barat ya, sebagian besar yang kita kaji nanti adalah teori-teori Barat gitu. Dan mengapa kemudian teori Barat ini menjadi lebih dominan, karena di dunia Islam pun teori Al-Biruni dan Ibnu Khaldun tuh nggak terkenal gitu loh. Ya, jadi nggak ada pelanjut-pelanjutnya. Karena waktu itu dunia Islam itu lebih mengembangkan kajian fikih, ya, fikih. Kemudian di kelompok satu yang lain lebih ke tasawuf gitu. Ya, karena tasawuf kan lebih banyak melihat ilmu dan sebagainya itu kedekatannya kepada Allah gitu. Apakah satu ilmu itu mendekatkan kepada Allah atau tidak gitu. Nah, ilmu sosial itu kan benar dan salahnya sebuah teori itu bukan berdasarkan benar salahnya berdasarkan Al-Qur'an ya, tetapi lebih kebenaran itu sesuai dengan fakta sosial atau tidak gitu. Jadi teorinya Ibnu Khaldun itu mengapa disebut sebagai modern itu karena kebenaran di dalam masyarakat faktual itu dilihat berdasarkan realitas, bukan berdasarkan kitab suci gitu. Itu yang kemudian disebut itu sejalan dengan sosiologi modern ya. Kalau bukan berarti kemudian dia mengesampingkan iman ya, enggak. Dia juga seorang ulama ya, Ibnu Khaldun itu. Jadi benar secara sosiologis gitu ya. Jadi teori-teori itu yang disebut sebagai hukum sosial kalau dia menyebutnya itu. Jadi hukum sosial gitu. Bahwa kemudian wahyu dan sebagainya agama yaitu dia mengakui juga.
Tapi ini kan kaitannya dengan norma yang diyakini oleh masyarakat itu, ya, bukan hubungannya masyarakat itu dengan masyarakat lainnya secara faktual, gitu. Setidaknya itu ya mengapa Al-Biruni dan Ibnu Khaldun nggak begitu banyak dikenal. Kemudian juga kolonialisme, ya, itu kan membuat orang Muslim saat itu dalam posisi yang titik nadir, kemudian hidupnya diatur gitu ya, dan kemudian yang lebih ini lagi adalah apa namanya cara pandang, cara berubah ya, skrip ya, huruf banyak berubah juga dari Arab ke Latin ya, memunculkan apa namanya illiterate baru ya, orang-orang buta huruf itu yang dulu pakar ya, ahli ya di dalam hadis ya, dengan ilmu-ilmu yang terkandung di dalamnya itu kemudian mendadak menjadi orang buta huruf gitu. Karena disebut buta huruf atau tidak itu bukan lagi kemampuannya membaca huruf Arab, huruf Pegon atau huruf Jawa atau huruf Bugis atau huruf Batak ya, tetapi huruf Latin gitu. Jadi dulu pujangga-pujangga keraton itu kemudian harus belajar lagi A, B, C, D gitu. Ya, padahal mereka adalah pujangga itu adalah intelektual pada masanya gitu. Dan itu dampak apa namanya, dampak ilmu pengetahuannya luas sekali ya, kolonialisme itu. Samping orientasi kepada fikih dan tasawuf yang sangat kuat, kemudian nanti muncul reformasi Islam itu apa namanya, penekanannya itu bukan pada ilmu pengetahuan tapi pada akidah ya. Jadi lebih pada ngurusin masalah bid'ah, ngurusin masalah khurafat dan gitu, bukan ilmu pengetahuan ya. Jadi itu maka nggak begitu terkenal itu, meskipun misalnya juga Ibnu Rus itu yang dikenal bukan bahwa dia pakar fisika, bahwa dia adalah seorang dokter, yang dikenal dia seorang ahli fikih gitu ya, bahwa dia seorang filosof yang menafsirkan karya-karya Yunani. Karya-karya Yunani itu nggak ada yang baca itu ya, karya-karya Ibnu Sina ya tentang kitab Ashifa ya, kitab kedokteran dan fisika yang sangat luar biasa itu nggak dikaji gitu ya, gitu. Jadi itu dianggap jalan jauh menuju Tuhan gitu. Sehingga ilmu sosial, juga ilmu alam juga itu mengalami kemunduran. Maka kemudian jika orang Barat mengambil alih itu suatu konsekuensi yang wajar saja gitu. Dan sekarang kita perlu belajar juga untuk memahami teori-teori yang kebetulan dirumuskan oleh orang-orang Barat itu. Nah, tentu saja kita perlu juga mengkaji itu secara kritis juga ya, karena itu kan teori yang lahir dalam konteks masyarakat yang berbeda. Tapi juga kita perlu ketahui juga bahwa dalam pengetahuan itu ada aspek-aspek objektivitas, ada aspek-aspek universalitas gitu ya. Jadi seperti 1 tambah 1 2 itu kan aspek-aspek universalitas. Siapapun orangnya, agamanya apapun itu akan ya mempercayai itu ya. Ilmu sosial memang agak beda karena hukum keilmuannya juga agak beda. Jadi bukan objektif mutlak,
tapi adalah intersubjektif, ya, maka ada unsur-unsur subjektivitas, ya, dan relativitas di dalam teori itu. Ya. Sehingga itulah kemudian kita sebagai orang Indonesia, Nusantara, Muslim, gitu ya, konteks masyarakatnya berbeda, ya, dan sebagainya, itu ketika kita mengkaji itu kita coba apakah bisa begitu saja diterapkan, ya, teori yang dirumuskan pada abad 19 itu untuk menjelaskan fenomena di Jogja misalnya abad ke-21 misalnya. Kalau memang bisa, aspek apa yang bisa diterapkan, dan kalau nggak bisa misalnya apakah ditolak sama sekali, apakah sebagian, ya, apakah kemudian dengan disintesiskan dengan teori lain dan sebagainya. Saya kira begitu, ya. Insya Allah bertemu minggu depan untuk diskusi tentang teori yang lain, ya. Ini akan mulai masuk ke teori barat, ya. Kalau nggak salah begitu, saya agak lupa ininya, tapi insya Allah benar seperti itu. Saya kira begitu. Mari kita akhiri perkuliahan ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi diminta bertanya nggak bertanya? Ini Pak, mengenai perkuliahan Pak. Oke. Berdasarkan surat edaran kan sudah membolehkan untuk PTM. Apakah minggu depan itu kita sudah PTM atau masih PJJ, Pak? Oke, saya kira kita sepakati saja. Kita sepakati, ya. Saya siap untuk mulai ke kuliah luring, ya. Kalau teman-teman sekalian sudah siap, ya kita lakukan, ya. Sudah pada di Jogja semua ini? Belum semuanya, Pak. Oke, ya, kalau kita sepakati ya harus hijrah ke Jogja, ya. Bagaimana? Siap ya, karena ini kan S2, ya, S2 itu bisa lulus dalam waktu 2 tahun. Ya, jangan-jangan itu 3 tahun lah. Belum pernah ke kampus itu kan juga lucu nanti kan. Bisa lulus 2 tahun, ya, bahkan kurang dari 2 tahun juga memungkinkan, ya. Jadi terserah, ya, gimana? Mau masuk kelas? Gimana? Sebentar, ini yang sudah di Jogja siapa saja? Meiza, Mas Unyil, Mbak Santi, Silpa, Mas Sahrul, Alvin, Mbak Isma, Mbak Ida, sama siapa lagi ya? Sudah banyak, ya? Iya, udah banyak, Pak. Sudah banyak. Oke. Saya akan coba diskusikan, ya, dengan Prodi dulu, ya. Kalau nanti sudah siap, nanti teman-teman yang belum ke Jogja, ya silahkan segera ke Jogja, ya. Dan saya nggak tahu syaratnya apakah perlu ada swab atau apa, saya nggak tahu syarat-syaratnya, ya. Nanti saya konsultasi dengan Prodi dulu, ya. Saya kira begitu. Ya mungkin demi keamanan nanti kalau, ya, supaya yang lain juga tidak khawatir dan seterusnya, ya dipastikan kalau nanti kita kuliah di kelas, ya dipastikan semuanya dalam keadaan sehat, ya. Sehingga demikian, ya, kita tunggu nanti. Sekali lagi Pak, bertanya. Iya. Iya. Ini masalah untuk presentasi kelompok. Ini kan ada dua tema itu 2 orang Pak kan, maksudnya 2 orang dalam satu tema gitu. Itu
satu makalah atau sendiri-sendiri, Pak? Sendiri-sendiri ya, sendiri-sendiri. Karena basicnya itu kan sebenarnya ini kan perorangan. Cuma karena jumlah orangnya lebih 2, maka kemudian ada satu yang ditulis berdua. Misalnya yang sosiologi pengetahuan itu kan sudah saya pisah itu antara Peter Berger dan Luckman dan Mannheim. Itu kan yang satu nanti Peter Berger, kemudian yang lainnya, yang kedua Karl Mannheim. Kemudian yang Foucault ya itu bisa berdua, dibagi tugas saja, dibagi tugas. Misalnya pengetahuan dan kuasa itu siapa, kemudian governance itu siapa, ya. Karena itu sebenarnya kalau pengetahuan dan kuasa itu satu tema ya. Pengetahuan adalah kuasa, kuasa adalah pengetahuan kan dalam perspektifnya Foucault. Nah, governance ini satu konsep juga, konsep yang berbeda ya. Itu. Ini yang Foucault ini saya kira satu berbicara tentang pengetahuan dan kuasa, dan satunya lagi bicara tentang governance ya. Itu ya. Ada lagi? Pak, ya. Soal presensi daring, Pak. Ini saya minggu lalu itu kelewatan presensi, Pak. Waktu presensi dari saya dan beberapa teman ini. Gimana ya, Pak? Nanti yang kelewatan itu nanti di akhir perkuliahan nanti akan saya sisir ya, akan saya susulkan ya. Maka saya perlu bukti tapi ya, perlu bukti entah di screenshot atau apa ya, gitu. Itu ya. Ya, buktinya enggak ada, Pak, ini, Pak. Enggak ada. Iya. Oke. Enggak ada sih. Teman saya kemarin ini sih, Pak, presentasi jadwalnya. Dan cuman teman-teman yang lain ini kelihatannya juga ikut tapi enggak ada buktinya, Pak. Gimana? Enggak apa-apa, nanti buktinya pengakuan saja ya. Pengakuan itu artinya saya berhusnudzon ya, kepada kalian semua. Nah, nanti pertanggungjawaban kalian bukan pada saya, tapi pada Tuhan Yang Maha Esa. Gitu ya. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi yang lain? Nggak ada ya. Oke, malah kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillah bil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Oke, ya. Terima kasih, Pak. Oke.